Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mata kuliah teknologi rantai dingin yang disusun oleh saya sendiri itu Rizky Tijuansa dengan NIM J1A220048. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian kegiatan saya untuk mencari laporan tentang teknologi rantai dingin, yang mana lebih detailnya nanti saya jelaskan kembali di PowerPoint. Untuk hari pertama kegiatan saya itu untuk teknologi rantai dingin ini mencari dan mempelajari materi mengenai teknologi rantai dingin di Google atau mencari jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan teknologi rantai dingin. Untuk hari selanjutnya saya juga mencari materi menggunakan menggunakan Google atau mencari jurnal-jurnal. Yang mana hari selanjutnya itu mempelajari definisi rantai dingin. Hari selanjutnya tentang komponen-komponen rantai dingin. Hari selanjutnya mempelajari tentang rantai dingin dan mencari perhitungan rantai dingin, tentang jenis-jenis pendingin. Setelah itu saya mempelajari lagi kembali tentang rantai dingin. Untuk hari selanjutnya juga saya memahami kembali dan mempelajari cara kerja mesin pendingin dan mengerjakan dan mempelajari lagi teknologi rantai dingin yang lebih rinci. Selanjutnya saya mengerjakan dan mempelajari teknologi rantai dingin yang berhubungan dengan kegiatan. Dan hari selanjutnya sama, itu mengerjakan dan mempelajari lagi teknologi rantai dingin yang berhubungan dengan kegiatan. Yang mana kegiatan yang saya lakukan yaitu membuat usaha dengan produk dimsum bayam, yang mana nama usaha tersebut diam. Dan hari selanjutnya saya mengerjakan dan mempelajari teknologi rantai dingin kembali. Di sini saya akan menjelaskan di PPT saya kembali yang saya lakukan di tim jam mata kuliah teknologi rantai dingin ini. Yang pertama, ya, di sini saya akan jelaskan teknologi rantai dingin yang diampu oleh Bu Yanisa, STP MSI. Yang pertama, satu pendahuluan. Pada terlakanya industri pertanian ini umum menggunakan sistem cold can atau sistem pendingin untuk menjaga mutu produk. Sistem pendinginan ini biasanya digunakan untuk produk yang mudah busuk dan banyak mengandung air, seperti daging, sayur, dan buah. Untuk mendapatkan umur simpan yang lebih lama, pembekuan digunakan untuk membukukan produk agar kualitas produk tetap terjaga. Bab 2 pembahasan. Yang pertama itu rantai dingin. Rantai dingin ini adalah pengolahan logistik yang mempertahankan suhu terkendali untuk mengawetkan kualitas barang yang memerlukan suhu rendah atau tinggi. Rantai dingin merupakan bagian dari rantai pasok yang bertujuan untuk menjaga suhu produk tetap terjaga selama proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi komoditas hingga ke tangan konsumen. Sedangkan manajemen rantai dingin adalah seluruh aktivitas rantai pendingin yang dianalisis, diukur, dikontrol, didokumentasikan, dan divalidasi agar berjalan secara efektif dan efisien, baik secara ekonomis dan teknis menurut Simatupang. Yang kedua, kemudian rantai dingin. Rantai dingin ini terdapat beberapa komponen penting, yaitu seperti penyimpanan, transportasi, pemantauan suhu, pengemasan. Pada penyimpanan ini yang dimaksud penyimpanan barang. Karena penyimpanan barang yang memerlukan suhu terkendali yang harus dilakukan dengan mempertahankan suhu optimal agar kualitas produk tetap terjaga. Pada transportasi ini memerlukan suhu terkendali untuk menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan sistem pendingin. Yang ketiga, pemantauan suhu. Pemantauan suhu ini merupakan terdapat beberapa aspek penting rantai dingin, yang mana pemantauan suhu ini terdapat seperti adanya sensor suhu, sistem pemantauan, dan sistem pemantauan yang berbasis iot, dan
terdapatnya rekam jejak suhu. Selanjutnya pengemasan. Dalam pengemasan juga terdapat langkah-langkah yang tepat untuk pemilihan untuk pengemasan, seperti pengecekan suhu, mengatur produk dengan tepat agar pada saat disimpan itu saat disimpan itu eh, saat disimpan itu saat pengemasan saat pengemasan produk tetap terjaga. Selanjutnya yang ketiga, perhitungan beban pendingin. Beban pendingin atau cooling load adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menghilangkan panas dari suatu ruangan, bangunan atau sistem, sehingga suhu dalam ruangan atau bangunan tetap tingkat kenyamanan. Tujuan perhitungan beban pendingin ini adalah untuk mengetahui kapasitas mesin pendingin yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankan keadaan optimal yang diinginkan dalam ruangan. Terdapat beberapa alasan mengapa perhitungan beban pendingin diperlukan. Itu seperti yang pertama, perencanaan sistem pendingin yang efisien. Yang kedua, manajemen energi. Yang ketiga, kenyamanan penghuni. Yang keempat, penentukan ukuran sistem pendingin. Yang kelima, perencanaan investasi. Yang keenam, kepatuhan peraturan. Yang ketujuh, perawatan dan pemeliharaan. Misalnya, terdapat faktor yang mempengaruhi beban pendingin, seperti suatu ruangan awal, yang kedua luas ruangan, yang ketiga isolasi internal, yang keempat sumber panas internal, yang kelima orientasi bangunan, yang keenam peralatan pendingin, yang ketujuh pola penggunaan ruangan, dan yang kedelapan lokasi geografis. Sembilan, isolasi. Yang mana yang keempat, jenis-jenis pendingin. Jenis mesin pendingin yang sering digunakan yaitu refrigerator atau yang biasa disebut kita kulkas, dan freezer freezer dan air conditioner yang mana yang sering kita sebut dengan AC. Yang kelima, cara kerja mesin pendingin. Mesin pendingin sendiri memiliki 4 komponen, yaitu seperti kompresor, kondensor, evaporator vap, dan evaporator. Yang mana kompresor ini adalah proses pertama pada siklus mesin pendingin. Nah, dengan kompresor ini adalah yang dapat menampakkan atau meningkatkan tekanan pada gas. Pendingin akan masuk ke dalam kompresor sebagai gas bersuhu dan tekanan rendah, yang lalu akan dikeluarkan kompresor dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, kondensor. Kondensor ini merupakan suatu alat komponen yang digunakan pada siklus dasar mesin pendingin. Bagian kondensor ini melepaskan panas dari pendingin sampai membentuk embun. Setelah mengembun, pendingin akan membentuk cairan bertekanan tinggi dengan suhu rendah. Pada titik ini, pendingin yang sudah mengembun tadi akan dialihkan menuju expansion pipe. Expansion pipe. Expansion pipe ini memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan pendingin yang dialihkan oleh kondensor menurunkan tekanan pendingin. Yang keempat, evaporator. Evaporator ini juga merupakan siklus pendingin karena bagiannya yang terletak di siklus untuk menyerap panas. Yang selanjutnya, bab 3, hasil yang dicapai. Pada mata kuliah rantai dingin ini berhubungan dengan kegiatan usaha UMKM produk diam atau dimsum bayam. Produk dimsum jika tidak menggunakan mesin pendingin, kualitas produk tidak akan tahan lama karena mengandung banyak air yang merupakan olahan daging yang mudah untuk pertumbuhan mikroba ketika di suhu ruang tertentu. Maka dari itu, mata kuliah rantai dingin ini mempelajari sistem pendingin untuk
membuat produk tahan lama dengan cara produk dibekukan di dalam mesin freezer dengan suhu 11 derajat dengan 11 derajat Celcius untuk memperlambat pertumbuhan mikroba dan mempertahankan kualitas tetap rasa, tekstur, dan aroma ketika akan disajikan kembali. Dan hasil yang dicapai lainnya ini karena pada proses pengolahan produksi untuk tahap penyimpanan itu menggunakan freezer. Itu bapak kesimpulan. Dan cold atau rantingnya merupakan salah satu bentuk dari rantai pasok produk dengan menjaga suhu produk agar tetap terjaga. Rantai dingin ini terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu termasuk penyimpanan, transportasi, pemantauan suhu, dan pengemasan. Selain itu, seperti produk desain untuk menjaga kualitas produk untuk tahan lama, penyimpanan menggunakan freezer. Terima kasih. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.